أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan untuk kita semangat belajar. Dan Masya Allah tabarakallah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali juga ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Udah sholat subuh? Udah gimana tadi dengerin ayat suci Al-Quran yang dibawain sama Erin? Merdu ya, merinding ya. Ibu-ibu yang ada di sini suka ngaji. Suka malas ngaji juga. Yakin? Kadang orang kalau suka malas ngaji kan udah mau ngaji tiba-tiba ada jadwal sinetron. Nanti ditunda. Mau ngaji ngantuk baru baca satu ayat. Mau ngaji main handphone. Waduh tagihan belum bayar. Ya lupa lagi deh. Nah biar itu semua tidak terjadi. Pagi ini akan kita bahas, akan kita pelajari ya. Tema kita adalah berat membaca Al-Quran. Mungkin karena ininya apa? Nanti kita bahas. Tadi kita juga sama-sama mendengarkan suara yang merdu ya dari Ananda Erin Zelia Nawawi. Erin ini juara 1 MTQ di Qatar. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarak. Bukan Ustadz Maulana, Erin. Nanti aku mau nanya-nanya sama kamu ya. Kita juga nanti akan mendengarkan lagi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawain lagi sama Erin. Sama Ustadz Syam juga. Kalau gitu jamaah, aku punya tayangan nih. Langsung aja. Sosok 2 mahasiswa digerebek mesum di kamar masjid. Astagfirullahaladzim. Ini dia tayangannya, silakan. Kelihatan lah tuh cewek lagi kayak posisi sujud, cuman nggak sujud banget. Gimana ya? Kayak lagi telungkup kayak gitu. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Semoga tidak terjadi pada kehidupan kita atau keluarga kita ya. Amin. Ustadz Maulana, benar gak sih kalau orang yang berat membaca Al-Quran itu karena banyak maksiat, banyak dosa,
Dan benar nggak bagaimana caranya nih supaya orang rajin baca Al-Quran? Ya caranya katanya harus taubat dulu. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Sony, izin Erin yang juara, Habib yang juara di hati kita, Ustaz Sam dia juara di hati Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini Kamis. Di hari Ayyamul Bid di bulan Rajab. Masya Allah tabarakallah. Semoga kita mendapatkan keberkahan hingga masuk bulan suci Ramadan. Berbicara tentang adanya orang susah, berat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena maksiat dan dosa. Bukankah setiap ketika orang berbuat dosa ada setitik-titik hitam di hatinya. Tik, dosa lagi. Tik, 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 tik. Tik. Bunyi. Salah ya? Dosa menempel sehingga susah mendapatkan hidayah. Sementara Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka ketika ada orang karena maksiat dan dosa, itu kadangkala susah membaca Al-Quran. Makanya pertanyakan pada diri kita, kenapa ya saya susah membaca Al-Quran, berat membaca Al-Quran, berat pegang Al-Quran, berat mengamalkan, baca Yasin lah dan sebagainya. Ternyata bisa jadi karena adanya dosa. Makanya betul, bertobatlah dulu. Makanya kalau kita mau ngaji wudu dulu. Wudu dulu. Kan bukankah wudu itu juga penebus dosa-dosa. Oh, berarti benar karena dosa-dosa makanya berat. Karena dosa. Dan gak berat, taubat dulu. Karena Al-Quran kitab suci. Oh, iya. Hanya orang suci. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran kitab hanya orang Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi nih, jamaah yang ada di rumah juga nih, ada tayangan lagi nih. Yang lain sibuk pegang HP, dia malah memilih membaca Al-Quran. Ini dia tayangannya, silakan. Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات Ustaz Syam kayaknya dulu sekolah gitu tuh ya. Kalau belum setoran gitu. Iya. Jadi yang pegang HP tuh karena udah store. Gitu ya. Baru dibolehin ya. Kayak sangka ke semuanya. Iya benar. Tapi sebenarnya ya mungkin ada beberapa anak muda lah yang lebih kecanduan gadget zaman sekarang. Subhanallah, bukan hanya anak muda deh kayak. Orang tua juga ya. Kayaknya. Nah ini bisa dibalik gak Ustadz Syam? Jadi sekarang lebih kecanduan membaca Al-Quran dibanding kecanduan gadget. Bisa gak seperti itu? Mudah-mudahan. Caranya gimana? Baik Silakan, guru-guruku, Ustaz Maulana, Habib Syaugi, Erin, Mas Sony, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa qala ar-rasul وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan berkata Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhannya, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaum ini ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan hijrah bagi dirinya dari Al-Qur'an hijrah sejauh-jauhnya. Maka kata hijrah sering kita identikkan dengan dari keburukan ke kebaikan. Namun ternyata di Al-Furqan ayat 30 menggambarkan orang yang hijrah dari Al-Qur'an ke HP. Menggambarkan orang yang hijrah dari Al-Qur'an ke sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Menggambarkan aduan baginda Nabi SAW kepada Allah yang dahulunya Al-Quran menjadi tuntunan, akhirnya menjadi tontonan. Pertanyaan saya ke ibu-ibu, kalau tontonan tuh sekali-sekali atau setiap kali? Sekali-sekali. Tapi ada yang menjadikan Al-Quran tontonan.
Sekali-sekali aja dia lihat Al-Quran. Padahal semestinya Al-Quran itu adalah tuntunan yang bukan sekali-sekali, yang bukan hanya setahun sekali yaitu di bulan Ramadan. Tapi setiap saat kita butuh tuntunan. Sebaliknya hiburan itu hanyalah tontonan yang mana sekali-sekali kita lihatinnya, bukan setiap kali. Maka yang pertama mesti kita sadar bahwa ternyata baginda Nabi SAW akan mengadu kepada Allah, kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran bukan tuntunan lagi, tapi hanya sekedar tontonan. Yang kedua, lalu bagaimana agar kita kecanduan membaca Al-Quran? Yang paling sering dibahas oleh ulama kita, termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Apa yang beliau katakan? Yang membuat seseorang bisa kecanduan dengan Al-Quran adalah mengetahui keutamaan pahala dalam hal membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, menatap Al-Quran saja itu sudah berpahala bagi mata kita. Jadi bagi yang belum bisa baca Al-Quran silahkan tatap aja setengah jam tuh. Tatap aja, liatin, lalu sembari hatinya berdoa, ya Allah mudahkan lisan saya bisa baca Al-Quran ini, mudahkan lisan saya bisa baca Al-Quran ini. Maka semakin sering engkau menatapnya, melihatnya, engkau akan semakin penasaran. Karena penasaranmu itulah engkau akan belajar dan semakin sering membaca Al-Quran. Makanya mungkin dianggap berat karena tontonan ya. Mungkin kalau kilo-kiloan lebih agak ringan kali ya. Oh terlalu berat karena ton. Masya Allah. Terima kasih Sasha untuk penjelasannya. Jangan jadikan tontonan saja tapi menjadikan tuntunan. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Pasti penasaran gak sih sama Erin? Aku penasaran banget kok suaranya bisa, Masya Allah, bisa juara 1 juga MTQ. Makasih ya sudah datang ke Islam Itu Indah ya. Sama-sama. Oh suaranya memang kayak gitu ya, cute gitu ya. Tanyain umurnya berapa? Umurnya berapa sih? Sekarang umur Erin 14 tahun, bulan 2 ini 15 tahun. Masya Allah, nanti datang ke sini ya Milat ya, doain kita juga ya. Erin ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita mumpung lagi ada di Islam Itu Indah? Ada nih. Apa? Erin mau nanya sama Habib. Oke boleh. Habib, banyak orang tua yang bertanya sama Erin karena Erin bisa menjadi Korea seperti sekarang ini. Apakah boleh orang tuanya keras kepada anak untuk urusan mengaji biar bisa menjadi Korea? Boleh nggak Bib? Izin Ustadz Silakan Habib Syaugi dijawab. Silakan Habib. Sony, Ustadz Maulana, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkannya para guru-guru kita setiap paginya memberikan kajian dan ilmu kepada kita semuanya. Tadi ditanya sama Erin, ya, apakah orang tua boleh keras sama anaknya dalam urusan mengaji? Jawabannya boleh dan harus. Keras dalam artian enggak kasar, enggak galak, ya, tapi keras dalam artian tegas. Kita harus tegas kepada anak kita dalam urusan mengaji. Kalau saja kita punya anak enggak sekolah, kita sebagai orang tua suka marah-marah. Itu anak lagi tidur, udah mau masuk nih jam sekolah, kita bangunin sebangun-bangunnya. Tapi kalau giliran ngaji kenapa nggak begitu? Giliran untuk sholat subuh kenapa juga nggak begitu? Justru urusan akhirat sebenarnya harus lebih kita utamakan daripada urusan-urusan dunia. Kalau saja ketika kita punya anak nilai rapotnya jelek, kita punya hati sebagai orang tua itu sedih. Ataupun kadang sebagian orang tua kesel, ada lagi yang malu. Kenapa? Anaknya rapotnya merah, anaknya rapotnya jelek. Kenapa nggak malu, nggak takut, nggak khawatir di saat kita sebagai orang tua udah punya anak banyak, anak-anak kita belum bisa baca Al-Quran. Anak-anak kita belum bisa mengaji, anak-anak kita nggak kenal huruf hijaiyah. Maka harus kita keras dalam artian tegas kepada anak-anak kita dalam urusan mengaji, dalam urusan mempelajari daripada Al-Quran. Tentu kalau kita mau punya anak rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, kita sebagai orang tuanya juga baca Al-Quran. Jangan cuma sekedar nyuruh, tapi orang tuanya nggak mau ngaji. Nyuruh anaknya belajar Al-Quran, orang tuanya nggak bisa baca Al-Quran. Orang tua yang sukses
adalah mereka orang yang senantiasa telah pulang ke rahmatullah, ninggalin anak, dia bisa ngaji, dia bisa baca Al-Quran. Tapi orang tua yang rugi, betul-betul rugi adalah mereka orang yang mereka mati sudah pulang ke rahmatullah, ninggalin anak nggak bisa baca Al-Quran. Ninggalin anak nggak bisa ngaji. Karena sakitnya tuh di sini, Ya. bukan di situ. Bukan di situ. Jadi nggak apa-apa tegas biar mengenalkan dan mencintai ya itu ya. Harus kita tegas dalam artian biar kita punya anak bisa ngaji Al-Quran. Masya Allah, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Terima kasih ya Erin udah bertanya ya. Nanti nanya lagi ya. Iya, siap. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ada pertanyaan dari Instagram, dari jamaah yang ada di rumah. Aku bacain dulu ya. Dari Instagram @Ruiz Ahmad Syatria. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Apa benar kalau berat baca Al-Quran dianjurkan untuk wudhu? Tapi kalau udah wudhu malah tidur gimana? Wah, dia mau wudhunya buat tidur, bukan buat... Nah, apa aku bilang? Kalau mau Biasa aja aman. panggilan. Nah, apa aku bilang gitu? Nah, apa aku bilang? Kan kaget. Baik, aku ulang ya. Ulang ya. Nah, Itu kan enak. Gitu loh. jadi ada baiknya iya. wudhu aja dulu. Kalau gitu, Iya, wudhu. kalau gitu. Dengan berwudhu pasti nikmat. Wudhu pasti nikmat. Iya. Aku wudhu dulu kalau gitu. Aku Lah. belum nikmat. Begini aja jamaah yang di rumah sambil kita nunggu Sony, kita ikuti setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Sony, ya Allah, ya Rabbi. Habib, mungkin selain faktor lelah Bib, apa lagi ya Bib yang menyebabkan kalau kita lagi ngaji itu suka ngantuk gitu Bib? Luar biasa. Biar nggak ngantuk gimana gitu Bib? Masya Allah. Silakan Habib. Kita bahas insya Allah. Silakan Habib. Ustadz Syam semua, Ustadz Maulana, Erin. Kadang kita kalau lagi baca Al-Quran emang luar biasa ngantuknya dahsyat. Ya, itu ngomong-ngomong ngantuk, itu ngantuk ada beberapa macam. Ya, ngantuk tuh ada macam-macam. Ada ngantuk yang pertama, ngantuk ketika baca Al-Quran. Suruh baca Al-Quran ngantuk, suruh ngaji ngantuk. Kemudian coba suruh aktivitas yang lainnya. Ternyata aktivitas yang lainnya juga ngantuk, berarti kurang istirahat. Ya, istirahat yang cukup, tidur. Sibuk. Ya, insya Allah nanti bangun nggak ngantuk lagi. Yang kemudian kedua, ngantuk ketika baca Al-Quran. Suruh baca yang lain, baca novel, Instagram, dan lain sebagainya. Ternyata ngantuk juga. Coba suruh aktivitas yang lain. Ketika beraktivitas yang lain nggak ngantuk. Nah, berarti ada masalah nih di matanya. Coba cek ke dokter mata. Dan yang ketiga, ngantuk lagi baca Al-Quran. Ya, ketika ngaji ngantuk. Tapi giliran untuk lihat yang lainnya, TikTok, Instagram, WhatsApp, luar biasa. Melek semelek-meleknya. Nah ini ngantuk yang dikhawatirkan. Kenapa? Khawatir ngantuknya gara-gara apa? Gara-gara hati kita kotor. Ya. Sehingga dibikin ngantuk. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu syaitan dia berusaha bagaimana caranya hamba-hambanya Allah, bagaimana caranya umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka mengantuk, mereka ketiduran ketika mereka mau mengaji. Ya, makanya kita jangan mau terbujuk sama syaitan. Bagaimana caranya biar kita nggak ngantuk ketika kita baca Al-Quran? Ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, pernah ngasih tahu ya kepada kita semuanya. Kalau misalkan kita bangun malam kemudian kita baca Al-Quran, saat baca Al-Quran itu bacaan kita sampai nggak sadar kita apa yang kita baca, maka kata Nabi tidurlah, istirahatlah. Tapi ini jangan dijadikan alasan. Tidur yang dimaksud sama Nabi, istirahat yang dimaksud sama Nabi, istirahat tidur untuk nanti kuat membaca Al-Quran. Bukan kayak kita kadang-kadang tidurnya istirahatnya emang gak ada niat buat baca Al-Quran. Emang gak ada niat buat mengaji. Orang dulu tuh, orang-orang soleh terdahulu luar biasa. Tidurnya sedikit, meleknya banyak. Orang sekarang meleknya sedikit, tidurnya banyak. Orang dulu maksain untuk tidak tidur. Padahal ngantuk. Tapi orang sekarang keren banget. Maksain tidur padahal kagak ngantuk. Ya Allah. Maka
Ini zaman udah berbalik. Kita jaga, kita hati-hati. Jangan sampai kita mau ditipu daya sama syaitan. Berusaha, berjuang untuk tidak mengantuk saat mengaji. Yang namanya ngantuk itu wajar, ya. Kemudian saat kita ngantuk itu kalau bisa nahan nguapnya, nahan nguap. Sebab Allah cinta sama orang yang bersin. Ketika bersin Allah cinta. Kenapa? Sebab saat bersin tuh macam-macam penyakit keluar, calon-calon penyakit keluar. Tapi kalau misalkan tasawuf yang namanya nguap, itu tasawuf minasyaiton kata Nabi Muhammad. Yang namanya nguap itu dari syaitan. Sebisa mungkin kalau nguap ditahan. Nggak kuat ditahan, ditutup mulutnya. Ya, pakai telapak punggung tangan kiri. Ya. Kemudian kalau misalkan udah ditutup, jangan sampai bersuara. Jangan sampai bersuara, gitu. Siapa orang yang dia nguap sampai bersuara, itu diketawain sama syaitan. Aduh. Nah, mending diketawain sama Mas Sony. Iya, mungkin nanti ada tutorial menahan nguap ya. Menahan mules kayaknya. Beda ya. Beda nggak keluar. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang datang ke studio dari mana sih? Sukabumi. Masya Allah. Mau nanya? Mau ya? Yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Wah keren nih bersuara. Oh ibu dulu aja deh. Ibu nanya ya bu ya. Gak apa ya, izin ya. Silakan ibu berdiri. Namanya siapa, dari mana, yang lengkap sebutin bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lia dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dewi. Biar semakin semangat lagi nanyanya. Mau nanya apa? Tanya dong Ustadz. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Boleh, tuh, yes tuh. Senang tuh Ustadz Maulananya. Begini Bapak, saya kalau mengaji suka terbata-bata. Gimana cara mengatasinya, rasa malu mengaji terbata-bata, cara mengatasinya. Ya, terima kasih. Malu mengaji karena terbata-bata. Gimana Terima tuh? kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Erin, Habib dan Ustaz Sam dan semuanya guru-guru kita dimanapun berada. Dan semua yang masih terbata-bata baca Qurannya. Bagus. Bagus. Kok bagus? Berarti masih mau ngaji. Oh tuh gitu. Orang yang bagus bacaannya, pahalanya banyak, merdu. Orang yang dengar juga dapat pahala, itu bagus. Tapi jangan sampai berkecil hati bagi orang yang terbata-bata. Karena bisa jadi pahalanya lebih banyak. Karena terbata-bata maka diulang-ulang. Walantu. Jadi bertambah pahalanya kan. Bukankah setiap urut dapat pahala? Sementara karena dia terbata-bata dia ulang-ulang terus. Walantu abidu wala. Kan gitu kan. Berarti di sini kita orang yang terbata-bata tapi dia tidak berhenti untuk membaca Al-Quran, pertanda dia sudah mendapatkan kemuliaan karena usahanya. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ibu tidak usah malu. Kalau ibu mau tidak malu, ngajinya bareng-bareng. Orang nggak tahu. Betul? Coba kalau baca Yasin sendiri, serasa lama. Tapi kalau baca Yasinnya bareng-bareng, kan enak. Dapat basic. Kan gitu. Jamaah. Pahala itu dilihat dari usahanya. Beratnya. Karena beratnya ujiannya, maka di situ. Ustadz, bagaimana supaya saya tidak malu? Cara yang terbaik adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti orang belajar. Karena belajar itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Apalagi Al-Quran. Ya. Setiap hurufnya dapat pahala dan bisa juga menggugurkan dosa.
Dan kalau nggak berhenti lama-lama lancar ya Ustaz ya. Lancar, lama-lama lancar. Insya Masya Allah. Allah. Terima kasih Ustaz Maulana, tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Terima kasih Ibu sudah bertanya dan semangat buat semua yang terus mau belajar. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang siapa ya? Aku pilih aja yang mukanya kayak banyak masalah, siapa ya? Gak ada. Oh Bapak kayak, oh enggak nih Bapak selalu sumringah. Pak silakan Pak, berdiri Pak, izin Pak di sini. Namanya siapa Pak? Nama saya Suparman. Boleh dideketin lagi mic-nya izin. Nama saya Suparman. Bapak Suparman. Pak Bapak kayak mau sidang saya Pak, Bapak ngadep situ aja deh. Saya jadi deg-degan diliatin gitu. Mbak siap situ Pak. Bapak dari sama ya pengajiannya. Boleh deketin lagi Pak, sini Pak. Nah, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparman dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan untuk Bapak Suparman. Mau nanya apa Bapak? Tanya dong Ustadz. Iye. Saya mau bertanya kepada Al-Mukarram Ustadz Habib. Siapa? Pertanyaannya, bagaimana caranya menanamkan rasa malu jika kita tidak bisa mengkaji Al-Quran? Karena terkadang sekarang masih banyak orang yang tidak bisa mengaji Al-Quran, apalagi usianya sudah lanjut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan duduk. Bapak lagi ada waktu ya? Soalnya lagi gak menyelamatkan dunia ya Pak ya? Bapak superhero itu kan? Superman. Hah? Lain lagi. Oh lain? Lain beda. Ini Maaf saya salah. Ini bisa. Bapak Suparman. Ini salah. Silakan Habib dijawab aja Habib. Mas Nggak Rodi, enak. Ustaz Maaf ya. Hisham, Ustaz Maulana semuanya. Masya Allah. Ini sangat penting buat kita. Karena berapa banyak di antara kita pengen banget anaknya bisa baca Al-Quran. Lupa orang tuanya. Lupa dia nggak ngaca, lupa dia nggak sadar diri, nggak introspeksi kalau dianya juga masih banyak PR. Dianya belum bisa baca Al-Quran. Jangan pernah malu untuk belajar membaca Al-Quran. Untuk bisa baca Al-Quran. Justru malu ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana biar kita punya rasa malu tersebut? Kita ingat mati, ya. Gimana nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan kerjaan kita dan lain-lain sebagainya sampai melupakan kita kepada Al-Quran. Berapa banyak orang sekarang luar biasa. Sampai nggak tahu di rumah Al-Quran ditaruh di mana. Nggak tahu Al-Quran di mana. Bahkan mungkin ada yang nggak punya Al-Quran di dalam rumahnya. Ketika ada yang mau minjem lupa. Ya Allah saya nggak punya Al-Quran. Atau lain lagi orang dibiarin Al-Qurannya berdebu ditaruh di atas lemari. Dibacanya setahun sekali. Dan ini setahun sekali ketika bulan Ramadan. Na'udzubillah. Siapa orang yang membiarkan Al-Qurannya berdebu? Ya, pastikan saat itu hatimu juga dalam keadaan berdebu. Pantas rezekinya seret ketutupan debu. Ya Allah. Pantas hajatnya doanya kayaknya lambat banget dikabul, ketutupan debu. Pantas jodoh enggak datang-datang, ketutupan debu. Maka debunya dibersihin. Al-Quran jangan sampai berdebu. Baca Al-Quran, ngaji. Ya, bagaimana nanti kita ketika menghadap Allah kita malu, kita nggak bisa baca Al-Quran, kita nggak bisa ngaji sebab Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firmannya Allah. Bagaimana saat kita nanti mati, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, hadir pengajian rajinnya luar biasa ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis Nabi Muhammad, tapi nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa ngaji. Mau taruh di mana nih muka kita nanti ketika mati menghadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya. Seburuk-buruknya kalian adalah yang tidak mau belajar Al-Quran, nggak mau ngaji Al-Quran dan tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kewajiban kita kepada Al-Quran itu 3.
Yang pertama, wajib kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Hukum tajwidnya, iya, dan lain sebagainya. Kemudian kita wajib mempelajari, mengetahui makna, arti-arti setiap ayat yang ada di Al-Quran. Jadi setiap kita baca, kita resepin. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran itu tidak mengenal umur, mau membaca dan mau mengamalkan ya Bib ya? Betul, Masya betul banget. Allah. Justru semakin kita udah berumur, kita harus ingat apa nih PR kita buat di akhirat. Mudah-mudahan dengan Al-Quran tersebut jadi bekal yang terbaik buat kehidupan kita kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habib Syaugi untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Aku suruh tepuk tangan terus ya, biar gak ngantuk, biar semangat, biar gerak badannya ya. Semangat untuk belajar ya. Semangat, Masya Allah. Ustadz Syam, aku penasaran deh. Kenapa Kalau tuh? Ustadz Syam sambung ayat sama Erin, aku pengen denger. Boleh nggak? Baik, Boleh ya? bismillahirrahmanirrahim. Erin mau dong. Silahkan Erin. Surat apa kira-kira? Ada di surah Fatir, kita mulai dari ayat 29. Masya Allah, silakan Ustadz Syam, silakan Baik, Erin. bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang mereka bertilawah, mereka membaca, mereka menghafal, mereka berusaha memahami, kemudian mengamalkan kitab Allah yaitu Al-Quran. Kemudian dengan itu mereka wa aqamus salah. Dengan mereka bertilawah Al-Quran, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mereka mengeluarkan harta mereka sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut, perdagangan yang untung terus. Tidak ada satupun pedagang yang pengen bangkrut, tidak ada satupun pengusaha yang pengen rugi. Semua orang yang berdagang pengennya untung dan tidak mau rugi dan pengen sukses. Dan ternyata perdagangan seperti apa yang tidak ada ruginya? Yaitu bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jenis bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, kemudian mendirikan salat, kemudian bersedekah dengan apa yang dia punya. Karena sesungguhnya sesuatu yang bisa melembutkan hati ini agar mau membaca Al-Quran, salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Karena bersedekah itu adalah membersihkan diri, membersihkan hati sehingga lisan ini mau membaca Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi.
fadli innahu ghafurun syakur. Maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda dan Allah akan menambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata pahala baca Al-Quran itu sangat besar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, orang yang membaca Al-Quran dalam sholatnya sedang dia dalam keadaan berdiri, maka setiap hurufnya 100 pahala. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya sedang dia sholat duduk, maka pahalanya setengah daripadanya. Orang yang membaca di luar sholat, maka pahalanya setengahnya lagi. Dan orang yang membaca di luar sholat tanpa wudhu, maka pahalanya setengahnya lagi. Berarti membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan pahala. Bukan menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran wajib dengan wudhunya. Tapi membaca Al-Quran bisa tanpa wudhu. Dan itu tetap mendapatkan pahala. Masya Allah. Terima kasih banyak Erin. Terima kasih Erin. Yang telah memberikan inspirasi di pagi hari ini Masya kepada kita Allah. semua insya Allah. Terima kasih juga Ustadz Syam. Sama-sama. Dan semoga ini. Ya. Ya Allah. Malah sibuk. Ya. Lagi syuting Ustadz. Ya Allah. Ini lagi syuting, lagi ngobrol, lagi mau. Ini malah ngobrol. Sony, ini ibu nggak sabaran. Ngapain? Mau nanya. Ya Ustadz Maulana memang lagi sendiri, mau nanya apa lagi? Bukan. Emang apa sih? Mau nanya tentang Quran. Ya Bu, nanti. Saya bilang nanti aja. Keburu apa? Nanti, Keburu lupa nanti nanti udah, aja ya. Ibu dikit pertanyaannya. Abis ini aku kasih kesempatan Sini buat ya. nanya ya, nanti ya. Terus nangis. Yaudah. Ada penyol balon di depan. Enggak ada, ya udah jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, Yeah. oh jamaah, Yeah. alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama ya. Berat membaca Al-Quran, mungkin karena ini bintang tamu kita ada Erin Zelia Nawawi, juara 1 MTQ sedunia di Qatar. Tepuk tangan lagi, Masya Allah, tabarakallah. Berat karena apa? Salah satunya nih yang sering banget disalahin sama orang-orang. Pasti karena gangguan setan. Setan lagi yang disalahin setan lagi. Benar nggak tuh Ustadz Syam? Karena setan atau karena mungkin kitanya yang menyalahkan setan? Atau karena apa Ustadz Syam? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, Bisyaugi, Erin, Mas Soni, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Muzammil, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Muzammil, orang yang sedang berselimut. Artinya wahai engkau yang sedang beristirahat, qumil lail, bangunlah di waktu malam, illa qalila, atau mungkin sedikit saja di waktu malam itu, nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam ataupun sepertiga daripada malam tersebut, au zid alaihi warattil qur'ana tartila, agar membaca Al-Qur'an dengan cara tartil, pelan-pelan, sehingga bacaan tersebut bisa merasuk ke relung hati, bisa mengubah karakter seseorang, bisa melembutkan hati. Dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Hanya dengan membacanya saja seseorang bisa merubah dirinya yang awalnya berkarakter buruk bisa menjadi seorang yang lebih berakhlak lagi. Hanya dengan membacanya, belum menghafalkan, belum mengartikan, belum mengamalkan semua isi Al-Quran, maka bacaan Al-Quran
ini sangat-sangat berpengaruh dalam hidup seseorang. Tidak mungkin orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan bacaan Al-Quran, dia juga ingin mengotori lisan tersebut. Maka ketika memulai membaca Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran apa? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau ingin memulai daripada membaca Al-Quran tersebut, maka berta'awudlah. Bagaimana ta'awudnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka sudah menjadi hukum bagi orang yang hendak membaca Al-Quran membaca a'udzubillah agar terhindar daripada godaan syaitan, biar bisa konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Setiap kita mau membaca ayat Al-Quran, jangan lupa untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sepakat mu'tamad para ulama, ini daripada kesepakatan para ulama untuk membaca ta'awudz. Yang kedua membaca al-basmalah. Basmalah ini daripada hukumnya sunnah. Kalau awal surah membaca basmalah. Kalau tengah-tengah surah tidak membaca basmalah. Wabil khusus surah At-Taubah tidak membaca basmalah sama sekali. Kalau awal surah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka cara yang pertama menghindari godaan syaitan dengan cara berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua bukan hanya godaan dari luar ternyata. Ada godaan dari dalam. Godaan daripada nafsu. Godaan rasa malu. Ibu. Ada orang malu belajar Al-Quran katanya karena sudah berusia lanjut, betul? Betul. Kenapa ibu malu? Kami ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran. Banyak santri-santri yang sudah tua dan tidak pernah kami permalukan mereka. Yang kami heran kenapa kok bisa malu? Kami nggak pernah mengetawain orang tua yang belajar. Malah kami merasa bangga sekali kalau ada orang yang sudah tua masih mau belajar Al-Quran. Makanya guru kami mengingatkan anak kecil hafal Al-Quran itu hebat. Tapi lebih hebat lagi udah tua masih hafal. Wah itu lebih hebat lagi tuh. Anak kecil belajar Al-Quran itu hebat. Tapi udah tua masih mau belajar Al-Quran itu jauh lebih hebat. Maka istiqomah itu mahal. Istiqomah itu mahal Istiqomah itu mahal. Maka salah satu cara istiqomah kata guru kami adalah jangan menunda-nunda. Kebanyakan orang yang tidak istiqomah itu karena taswif. Apa itu taswif? Nanti deh, nanti deh, nanti deh. Oh ditunda-tunda. Tunda-tunda. Setan masuk tuh. Lagian kenapa harus malu? Padahal tidak ada yang mempermalukan. Gak ada yang menertawakan malah bangga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syahab untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, untuk kita juga, dan untuk jamaah yang ada di rumah. Yuk jamaah kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja nanti ya aku todong lagi pertanyaan. Aku Kasih penasaran. dulu dia. Iya ini aku penasaran. Soalnya Ngobrol. saya deketan. Ngobrol apa? Mentang-mentang deketan ngobrol apa sama Ustadz Maulana? Kasih tahu langsung. Coba berdiri Bu. Namanya siapa sih? Aku juga penasaran. Kasih tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Lidiawati dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Iya tadi udah nanya. Oh tuh. Apakah tolongan. wanita yang sedang haid masih bisa tetap baca Al-Quran Ustadz? Terkadang itu suka dijadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili netizen medsos juga suka nanya hal-hal kayak gini sih. Kalau lagi kayak gini boleh gak sih? Gitu boleh gak sih? Ustaz Maulana tolong dijawab ya Ustaz. Izin Erin, Habib Sauki, kemudian Ustaz Sam, Bapak yang di sini. Kalau saya sebut satu-satu, habis waktu. Habis durasinya. Kepada semuanya. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan la yamassu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran tanpa bersuci. Suci di sini, mohon maaf, ada suci dari hadas kecil, ada juga yang tidak suci dari hadas besar. Kalau membicarakan hadas kecil, jangan sentuh Quran kalau tidak ada wudu. Tapi masih bisa baca Quran meskipun tanpa wudu. Itu tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam. Tapi yang ditanyakan oleh ibu yang di pojok. Menanyakan gimana kalau lagi maaf halangan. Berhadas besar. Boleh nggak membaca Al-Quran? Menyentuhnya tidak boleh. Bahkan mohon maaf membacanya juga jangan. Sekali ulangi jangan. Tapi kalau membacanya itu bukan Quran. Tapi zikir. Ibu kalau masuk rumah baca apa? Assalamualaikum. Bukan baca apa? Surah Al-Ikhlas 3 kali.
Siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum masuk rumahnya, maka akan berkah rumahnya. Dari jauh baca surah Al-Ikhlas. Pas depan pagar baca surah Al-Ikhlas. Masih dalam pagar surah Al-Ikhlas. 3 kali. Jadi kalau begitu kan sudah jadi zikir. Tidak apa-apa walaupun halangan masih bisa baca Al-Ikhlas. Atau membaca trikul. Kulallahat, kulallahul falak, kulallahul nas setiap menjelang maghrib. Bukankah itu Quran? Bukankah itu Quran? Bagaimana dengan wanita halangan? Jadi tidak baca? Tetap baca. Karena bukan sebagai zikir ataupun menjadi doa. Jadi kalau kebiasaannya baca surah Al-Ikhlas setiap mau masuk rumah, tidak masuk-masuk dia. Di halangan. Ya, jadi boleh tapi dalam hal ini niatkan sebagai zikir ataupun niatkan sebagai doa. Gimana dengan guru ngaji? Ya, guru ngajinya kan halangan. Libur dulu ya. Ustazah lagi halangan. Kalau lagi dalam hal mengajar dan belajar masih diperbolehkan. Karena dalam niatnya adalah belajar maupun mengajar. Jamaah. Tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Oke? Ya, oke. Karena salah satu dari rukun iman adalah Quran. Sudahkah Anda membaca Quran hari ini? Sudahkah Anda melihat Al-Quran hari ini? Apalagi tadi ada 5 yang dilihat dapat pahala. Apa itu? Melihat Quran, melihat Ka'bah, melihat air Zam-Zam, melihat wajah orang tua. Satu lagi. Apa? Melihat wajah Ustadz. Wah. Aku mau nyari pahala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Maulana, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua ya. Masya Allah. Karena Ibu senyum-senyum, Ibu mau nanya kayaknya nih. Kata Ibu mau, iya. Ibu silakan. Siapa? Iya. Silakan Ibu berdiri, namanya siapa? Silakan kasih tahu. Assalamualaikum. Deketin lagi mic-nya Ibu, izin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi lagi, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Suyat. Perkenalkan. Oh ya, Ibu mengenalkan nama Ibu ya. Saya Suyatmi Iya. dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tangan. Tangannya dong, Masya Allah dari Sukabumi nih. Mau nanya apa Ibu? Mau nanya dong Pak Ustadz. Iya. Pertanyaan saya mau saya tujukan kepada Habib. Oh Habib boleh. Siap. Silakan. Pertanyaan Apa? gini Habib. Pertanyaan begini Habib. Iya Bu. Apakah benar ketika kita membaca Al-Quran sama halnya seperti kita berinteraksi bersama Allah? Itu pertanyaannya, mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Silakan dijawab ya Habib ya. Silakan Habib. Erin, Ustadz Maulana dan semua ibu-ibu yang hadir dan semua jamaah yang menyaksikan Islam itu indah dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan semuanya dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran itu luar biasa kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita membaca Al-Quran, kita resepin, kita hayatin ya. Kita seakan-akan lagi berinteraksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi bukan sembarangan berinteraksi, bukan sembarangan berkomunikasi. Seperti halnya pada saat kita sedang sholat. Kita saat sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau baca Al-Quran harus kita dalam keadaan berwudu, sebab kita sedang membaca kitab suci, kita sedang membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu, orang-orang soleh terdahulu luar biasa. Mereka tuh sampai lupa daratan saat mereka membaca Al-Quran. Kok bisa dibilang lupa daratan? Iya, ada sebagian mereka yang saat membaca Al-Quran sampai merasakan halawah, merasakan yang namanya manis di lidahnya. Sampai mereka takut membaca Al-Quran di siang hari di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka ada rasa manis di lidahnya di saat mereka membaca
Al-Quran. Tapi bukan jadi alasan ntar, kenapa nggak baca? Lidah saya manis lagi baca Al-Quran. Itu memang males tuh kayaknya ke orang sekarang. Orang dulu luar biasa, ya imam madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik. Orang-orang top, orang-orang yang Masya Allah mereka baca Al-Qurannya itu. Hatam Al-Quran berapa kali? Banyak banget. Al-Imam Syafi'i itu tiap hari hatam Al-Quran. Ya, dalam sebulan hatam 30 kali. Kalau datang bulan Ramadan lain lagi. Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi gimana? Hatam pagi, hatam malam. Sekali hatam pagi hari, sekali hatam malam hari. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Sampai diriwayatkan Imam Abu Hanifah sepanjang hidupnya menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Ya, juga ini terjadi oleh salah seorang waliyah solehah. Seorang wanita solehah, ya, yang bernama Sayyidah Mariatul Qibtiyah. Sayyidah Mariatul Qibtiyah, beliau sebelum matinya, sebelum wafatnya, menggali daripada kuburnya sendiri, kemudian memperindah daripada kuburnya tersebut dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di dalam kuburnya. Sebelum dia wafat, berapa kali? Enggak banyak, cuman 7.000 kali. Ya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Akhirnya dilakukan juga oleh Sayyidil Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Beliau punya anak namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar yang dikubur di dekat Makam Sunan Ampel. Itu Habib Muhammad punya abah namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Di negeri Hadramut, tinggalnya di pegunungan. Beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah. Menggali daripada kuburnya sendiri sebelum dia wafat. Kemudian dia membaca Al-Quran di dalamnya sebelum dia wafat sebanyak 7.000 kali. Setelah 7.000 kali dia ingat Rabiatul Adawiyah perempuan, ada halangan, ada haid. Maka ditambahin lagi, nggak banyak. Tambahinnya cuma 1.000 kali. Ya Allah. Jadi 8.000 kali hatam dalam kuburnya sendiri sebelum dia wafat. Ya Allah, sudah berapa kali kita hatam Al-Quran, Bu? Ketawa. Tapi paling enggak kita terus mau membacanya dan mengamalkannya. Makin ya. rajin mudah-mudahan kita dalam baca Al-Quran. Amin ya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan lagi. Semangat belajar untuk pagi hari ini. Terima kasih ya jamaah yang ada di rumah. Dan jamaah pastinya juga masih pengen juga sama kayak saya. Ketagihan Ustadz Syam. Jamaah juga pengen dengerin lagi. Erin sama Ustadz Syam ngaji lagi dong. Ya boleh ya? Oke. Udah siap nih? Silakan kalau gitu. Baik, sama-sama kita buka Al-Quran Surah An-Nur ayat 46 dan 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua diberikan keturunan yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Syauqi tadi, mendengarkan orang-orang sesibuk Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 60 kali dalam bulan suci Ramadan. Padahal beliau sibuk juga nulis kitab tuh. Orang-orang seperti Rabiatul Adawiyah, orang-orang seperti Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah, kemudian orang-orang seperti mereka ini, mereka bukan orang yang gak punya pekerjaan. Mereka tetap punya toko, mereka juga jualan, mereka juga
cari nafkah, tapi kok bisa membaca Al-Quran tuh khatam tiap hari. Kalau kita nggak bisa khatam tiap hari, sejuzlah sehari. Kalau nggak bisa sejuz sehari, seainlah sehari. Kalau nggak bisa juga 1 ayatlah sehari. Tapi kayaknya kebengatan kalau sehari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Mesti ditambahin sedikit. 1 ain satu hari. Kenapa orang-orang sibuk ini bisa punya waktu untuk membaca Al-Quran sampai sebegitu banyak kalinya khatam? Maka jawabannya ternyata itulah yang disebut at-taufiq. Apa itu at-taufiq? Idza aradallahu bi'abdihi khaira. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut, maka a'anahu bil waqti, maka Allah akan membuat waktu menolongnya. Coba lihat, tidak sibuk, ada orang sibuk sanggup baca Quran, sempet. Ada orang nggak sibuk, nggak sempet baca Quran. Berarti nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita jadi penutupan tuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Pengennya dapat taufik, pengen juga dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk. Taufik itu apa? Salah satu ciri taufik adalah Allah menolong kita dengan waktu. Jadi sesibuk apapun dia sempat baca Quran. Coba ibu-ibu ini pasti. Ada di bus, ada yang sibuk main HP, ada juga yang buka Quran. Ya. Itu orang dapat taufik itu. Masya Allah. Berarti bukan karena kita ngejar waktu, tapi kita yang ditolong oleh waktu. Ditolong oleh waktu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Ya, Erin terima kasih ya. Silakan duduk. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Kali ini aku mau ngebacain pertanyaan yang udah jamaah siapkan. Pertanyaan siapa? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang saya sudah bersama Habib Syaugi. Habib, ada mau nanya sama Habib. Jamaah yang ada di rumah. Kamu nanya. Yang mau nanya jamaah yang ada di rumah Habib. Aku bacain gak apa-apa ya Habib ya? Siap. Oke, ini dari Instagram @friska_francisco. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Habib, banyak orang yang menjadikan alasan karena tidak bisa memahami arti setiap ayat yang dibaca. Makanya jadi pada malas membaca Al-Quran. Gimana ya Habib agar anak-anak dari kecil gemar membaca Al-Quran katanya. Mau dijawab Habib? Mau tahu? Mau tahu banget. Banget. Silakan Masya Habib. Allah, Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Erin, Masya Allah. Gimana caranya agar anak-anak kita dari kecil gemar membaca Al-Quran? Gimana caranya? Caranya dengan kita perdengarkan Al-Quran di telinga mereka. Bahkan kalau bisa jangan dari dia lahir, dari masih di dalam perut ibunya ya kita dengerin. Sebagai orang tua ya, sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Baca Al-Quran di depan perut ibunya saat dia sedang hamil. Ya, bahkan diajarin tuh sama guru-guru kita, kalau kamu mau punya anak menjadi penghafal Al-Quran, kalau bisa setiap hari baca itu, perdengarkan Al-Quran ya, di perut ibunya, dalamnya kan lagi ada anaknya tuh, lagi hamil. Baca 1 hari 1 juz, hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz. Sampai lengkap akhirnya nanti 30 juz diperdengarkan kepadanya, itu anak, dari ia masih berada dalam rahim ibunya sebelum dia lahir. Saat lahir, dengerin lagi ya, saat terutama lagi nyusuin anak itu pendidikan untuk sang anak. Jangan kita anggap remeh, anak kita belum bisa baca, anak kita masih kecil, anak kita masih nyusu. Oh kalau begitu nanti didiknya nunggu dia sekolah. Enggak, dari anak kita baru lahir kita bisa memberikan pendidikan kepadanya. Bagaimana caranya? Saat ibu-ibu lagi nyusuin anak, hati-hati. Nyusuin anak ambil wudu, baca Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran full. Ya udah paling enggak lagi nyusuin anak kita baca surat Al-Fatihah. Kemudian kita baca Kulhu 3 kali, baca Al-Falaq sekali, baca surat An-Nas sekali. Ya, harapannya biar itu nanti anak tumbuh pandai dan bisa membaca Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran. Sebab apa? Udah dipahat dari kecil cinta kepada Al-Quran. Jangan nunggu anaknya besar baru nanti akhirnya dia bilang apa? Nasi sudah menjadi bubur. Tapi nggak ada kata telat. Ya, kita didik anak kita biar gemar membaca Al-Quran.
kitanya pun sebagai orang tua menjadi contoh untuknya. Ya, dulu waktu saya mondok itu ada yang namanya hizib Quran. Gimana tuh? Jadi setiap habis maghrib, antara maghrib sama isya itu bikin halakoh, bikin bundaran lingkaran gitu. Ya, masing-masing halakoh ada 5 orang, 4 orang, itu hizbul Quran. Jadi yang satu baca, yang 4 dengerin. Yang satu baca, yang 3 dengerin. Jadi di saat kita baca, ya bacaan kita ada yang salah, dikoreksi sama sebelah kita, sama teman kita. Ya, biar apa? Biar benar kita membacanya. Dengan hal tersebut kita bareng-bareng berjamaah membacanya, itu juga menambahkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Mungkin kalau kita baca sendirian kita kadang suka malas-malasan. Tapi kalau ada temennya, ya ada giroh, ada semangat untuk kita membacanya. Ketika kita ngantuk, ada yang bangunin. Tapi kalau kita baca sendirian, kita ngantuk, nggak ada yang bangunin. Melek-melek, udah kesiangan. Maka kita biar gemar membaca Al-Quran. Kita juga ajak anak-anak kita agar senantiasa mereka membaca Al-Quran. Dulu orang soleh luar biasa. Sampai ada mereka kumpulin anaknya satu-satu ditanya. Nih, udah mau akhir bulan, udah hatam Al-Quran belum? Ini bulan udah mau ganti, udah hatam Al-Quran belum? Luar biasa. Mereka mendidik anak-anak mereka agar senantiasa perhatian dan gemar membaca Al-Quran. Terima kasih Habib. Ustadz Maulana, Masya Allah, silakan untuk kesimpulannya. Berat membaca Al-Quran mungkin karena ini. Karena dosa. Karena malas, karena tidak peduli. Maka kuatkan iman kita supaya kita rajin baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan jangan pernah berhenti membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dibaca 4 kali. Bacalah tulisannya, bacalah maknanya, pahami isi kandungannya, amalkan isi kandungannya. Dan berikutnya, cintailah Al-Quran dengan membaca tiap hari. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رحمن يا رحيم يا الله jadikanlah kami keluarga kami anak cucu kami orang-orang yang mencintai Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat kami di hari kiamat nanti ya Allah ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang membaca Al-Quran menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih Erin. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erin.